Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014, semester 2, jurusan Tadris IPS, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di dalam video ini, saya akan presentasi mengenai hardware atau perangkat keras. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Pak Haris Setiaji, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu, atau salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan proses output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya, fungsi hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses DeVich yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output input. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tidak hanya pada peralatan yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Selanjutnya, cara kerja. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan apa adanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Pembahasan selanjutnya, jenis-jenis hardware beserta contohnya. Yang pertama, perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar,
audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama, ada mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua, keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga, scanner. Berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Jenis yang kedua, perangkat output. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Selanjutnya, printer. Printer adalah salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Selanjutnya, proyektor LCD. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Jenis yang ketiga, perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengelolaan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya, VGA. Perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis, sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. Selanjutnya, RAM. RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Jenis yang keempat, perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Selanjutnya, flash disk. Flash disk merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Selanjutnya, optical disk. Optical disk merupakan media penyimpan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya, optical disk di sini berupa CD atau compact disk.
atau DVD atau Digital Versatile Disc. Jenis yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.